All shots. Engage. Air 11, we got 6 cars leaving. Hai, masih bersama Super Nui Movie. Dan di kesempatan kali ini saya akan bahas sebuah film yang sangat menegangkan sekali dan full action. Film ini mengisahkan seorang veteran perang yang mengalami kesulitan finansial untuk biaya operasi istrinya, hingga suatu saat ia memutuskan ikut merampok bank bersama saudara angkatnya. Inilah dia, Ambulans. Kisah berawal dari seorang bernama Will, yaitu seorang pensiunan tentara Amerika Serikat yang sedang merasa gundah gulana dan resah di hati karena pihak asuransi negara menolak membantu untuk biaya operasi kanker istrinya dengan alasan penyakit tersebut tidak di-cover di perusahaan asuransi tersebut. Rasa kecewa yang sangat mendalam terlihat jelas di mukanya. Bertahun-tahun ia mengabdi untuk negara dan setelah pensiun seperti tak ada artinya lagi bagi negaranya. Kabar tersebut sengaja tidak ia sampaikan pada istrinya dan ia hanya bilang kalau pengajuannya sudah disetujui. Esok paginya Will pergi ke rumah saudara angkatnya bernama Dani dengan harapan Dani dapat meminjamkan sejumlah uang untuk pengobatan istrinya. Dani pun bersedia membantunya, tapi dengan syarat Will harus ikut membantu misi perampokan Dani dan komplotannya. Dan sebagai informasi saja bahwa Dani itu adalah seorang penjahat yang mewarisi bakat dari ayahnya. How much do you need? Okay. 231. Sungguh bagaikan makan buah si malakama, Will sedang benar-benar berada dalam situasi yang sangat sulit. Keadaan finansial yang sedang koredas membuatnya tak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Ya, sekarang Will sudah resmi jadi seorang perampok. Sungguh sebuah gelar yang sangat meresahkan. Singkat cerita, setelah semuanya direncanakan dengan sangat matang, tibalah hari di mana Dani dan komplotannya menjalankan aksinya merampok sebuah bank besar. Setelah mereka mematikan sistem pengamanan di gedung tersebut, mereka pun memasuki bank tersebut dengan menggasak semua uang yang ada di berangkas. My wife's gonna be very happy. All yours, please take it. We don't want any problems. Tanpa diduga, datang 2 orang petugas kepolisian dan salah satunya mau masuk ke bank tersebut. Dani yang berpura-pura sebagai manajer bank menyatakan bahwa hari ini banknya tutup, tidak melayani siapapun. Namun polisi itu terus memaksanya agar ia diizinkan, karena katanya pacarnya adalah salah satu karyawan di tempat itu. Dan Dani pun tak bisa berbuat apa-apa lagi selagi mengizinkannya. I wouldn't do that if I were you. No. Ketika si polisi itu yang bernama Jack sedang mengobrol dengan pacarnya, tiba-tiba Dani menodongkan pistol padanya dan menyuruh Jack untuk melambaikan tangan pada rekannya yang berada di luar, yaitu bernama Mark, sebagai isyarat kalau di dalam gedung tersebut aman terkendali. Namun lama-lama rekannya si Jack, si Mark itu menjadi curiga juga melihat gerak-gerik si Dani dan lalu Let's go! Get out! karena perlawanan yang tak seimbang, rekan Jack pun meminta bantuan dan tim SWAT pun datang. Semua anak buah Dani tumbang pada saat itu dan kini tinggal mereka berdua saja. Mereka semakin terdesak dan lalu melarikan diri dengan membawa Jack sebagai sandera. Pengalaman pertama sangat kacau ini membuat Will merasa panik dan tiba-tiba ia menembak Jack saat ia mencoba meloloskan diri. Will pun ngegebek atas apa yang barusan terjadi, seakan-akan ia tak percaya dengan apa yang telah ia lakukan. Dengan rasa bersalah, lalu ia pun mencoba menolong Jack, tapi Dani menyuruh agar Will cepat kabur dari tempat tersebut. Sementara si Mark, rekannya Jack, memasuki gedung untuk mencarinya.
Ia menemukan Jack dalam keadaan terluka parah dan segera memanggil ambulan dan mengevakuasinya. Officer down. Parking garage. Adam 25. Shed me light. Over here. We need to have 7 minutes, okay? Di basement, Will dan Danny tampak semakin kebingungan mencari jalan keluar. Dan ketika ambulan itu lewat ke arahnya, dengan cepat Danny pun membajaknya dan tancap gas dengan membawa 2 orang sandra di dalamnya. Dan mereka berhasil kabur dengan menyamar sebagai petugas ambulan. Mark yang saat itu menemukan sopir ambulan tergeletak dan terluka segera yang menolong, dan Mark pun mendapat informasi darinya bahwa mereka membajaknya dan ada sandra di dalamnya. Polisi pun segera mengerahkan tim helikopter untuk memburu mereka. Dan tidaklah sulit bagi mereka menemukan target yang cukup mencolok dengan pantauan dari udara dan segera melaporkan posisinya ke markas. Sementara itu di dalam ambulan karena ia terluka parah, Jack mengalami kejang-kejang dan Cam pun si petugas ambulan tersebut yang ikut di sana berusaha menyadarkan Jack dan dibantu dengan Danny. Sedangkan Will menyetir berusaha menghindari kejaran polisi dengan segudang kepanikan. Just clear. Stay clear. We're going to the hospital now. Yeah, well. Whoa, shit! Setelah berhasil menyelamatkan Jack dari masa kritisnya, Danny pun menelpon Papi agar membantunya menyiapkan beberapa ambulan untuk mengoceh para petugas. Dan untuk itu, Papi pun akan dibayar jutaan dolar. Selain itu, Danny juga menelpon temannya bernama Omen, yaitu tukang cat Duko, agar segera membawa cat mobil warna tertentu untuk mengubah cat ambulan tersebut. Dan mereka pun menentukan titik pertemuan, yaitu di jembatan kota. Lalu beberapa mobil polisi terlihat mengejar mereka dan salah satunya adalah Mark. Di tengah aksi kejar-kejaran tersebut, tiba-tiba Danny menodongkan pistol pada Cam dan mengancam polisi bahwa dia tak segan-segan menghabisi nyawa Cam jika para polisi tersebut terus mengejarnya. Terlihat tetes demi tetes darah keluar dari luka tembak di tubuhnya Jack membuatnya semakin lemah terkulai. Keadaan antara hidup dan matinya membuat Danny dan Cam panik tak karuan. Perasaan bimbang dan bingung di hati pun bergejolak. Ya Tuhan, apa yang harus mereka lakukan? Nasi sudah menjadi bubur, penyesalan pun seakan tak berarti. Yang dibutuhkan adalah sebuah solusi. Lalu pada saat itu Cam pun bilang bahwa kondisi Jack hampir sekarat akibat peluru bersarang di tubuhnya dan harus segera dioperasi. Sedangkan dia sendiri tak bisa melakukannya karena ia hanya seorang perawat biasa. Lalu mereka menelpon dokter rumah sakit ahli bedah agar diarahkan bagaimana cara bedah operasi pasien yang baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku di Amerika Serikat. Dan dokter pun membimbing mereka untuk melakukannya. Dan alhamdulillah berhasil. Stop, we are trying to save you. He knows. He's got 60 seconds. Look at me. Listen. Yeah, we're doing crazy. Di tempat lain, Kapten Monroe dan salah satu petugas dari FBI sedang bersiap untuk pengejaran. Petugas tersebut menginfokan bahwa untuk menangkap Danny itu butuh strategi yang khusus. Karena berdasarkan data kriminal, Danny ini bukan penjahit biasa. Ia adalah seorang penjahat kelas kakap yang sangat berbahaya dan sudah lama menjadi target FBI. Ia juga menyarankan si kapten agar ganti mobil setiap 30 menit sekali supaya mereka tidak ketahuan dalam melakukan pengejaran. That is a mistake. Why? He's been robbing banks since he was 17. His father could have easily killed your cop back there at the bank. Tiba-tiba Kapten Monroe dapat telepon dari dokter rumah sakit tadi memberitahukan tentang semua kejadian di dalam ambulan itu. Termasuk keadaan Jack bahwa limpahnya sudah pecah karena PC-nya pada waktu itu terputus. Jadi si dokter mengira Jack sudah wafat karena operasinya gagal. I got cut off as the officer. Our guy's dead. It's a tough procedure, even for the best of He's doctors. about to have a really bad day. Dan pada akhirnya kapten pun berkesimpulan bahwa Jack sudah meninggal dan kini tinggal satu orang sandera yang berada di dalam ambulan tersebut. Oleh karenanya, tim agar bergerak all out saja. Buang ragu-ragu dan gaskan eksekusi mati Danny di tempat. Tim sniper pun mulai ditempatkan di berbagai sudut kota.
Kill shots. Snipers! Snipers! Pada sesungguhnya operasi Jack tersebut ternyata sudah berhasil, namun kondisinya semakin lemah karena kehabisan darah. Jack harus ditransfusi darah. Dalam keadaan yang genting, Will pun menawarkan diri untuk mendonorkan darahnya, dan setelah diperiksa ternyata golongan darahnya sama dengan si Jack. Setelah berjam-jam mereka dalam pengejaran polisi, akhirnya sampai di titik pertemuan. Tepat di bawah jembatan, mereka menjalankan strategi dan siasat yang telah direncanakan sebelumnya oleh Danny dan teman-temannya. Terlihat anaknya si Papi sudah menyiapkan beberapa ambulan yang dipesan. Sementara yang lainnya mengecat ambulan yang dipakai Danny dengan warna hijau yang mencolok. Dan satu mobil penuh amunisi. Pada awalnya Kapten Monroe mengira Danny dan kawan-kawan sudah terpojok di tempat tersebut. Hingga memerintahkan seluruh anggotanya untuk menyerang. Tapi sayang, mereka terkecoh. Danny dan kawan-kawan berhasil lolos, namun anaknya si Papi dan Kapten Monroe tewas dalam kejadian itu. Mengetahui anaknya meningsoi melalui berita di TV, si Papi pun hanya bisa menangis menyimpan dendam di hati yang bergejolak. Danny yang telah berhasil mengecoh polisi pun akhirnya sampai di tempatnya si Papi. Lalu Danny pun memberi uang jumlah yang sudah mereka sepakati sambil meminta maaf atas semua yang terjadi pada anaknya si Papi. Sedangkan Will menyuruh agar Cam tetap berada di mobil saja. Papi tak bisa terima begitu saja. Menurutnya hutangnya harus dibayar dengan nyawa. Ia sangat marah dan bercampur sedih yang sangat mendalam. Sehingga si Papi tersebut berniat akan membunuh Cam, Will, dan semuanya untuk membalaskan dendam atas kematian anaknya tersebut. Akan tetapi Danny menyerang mereka sebelum si Papi melakukannya. Di dalam ambulan, Jack yang sudah siuman menyerahkan pistol miliknya pada si Cam untuk berjaga-jaga. Akan tetapi, ketika Will membuka pintu ambulan, Cam pun menembak Will karena rasa takut yang ia alami saat itu. Jadi dengan tak sengaja, Cam menembak Will. Melihat saudaranya tertembak, Danny pun sangat panik dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan Will ke rumah sakit. Danny pun menyangka Will terkena serangan anak buahnya si Papi. I don't know. Di perjalanan, Cam berusaha menolong Will dan Danny memberi sejumlah uang dan berpesan pada Cam agar memberikan uang tersebut pada istrinya Will. Sementara itu, pihak polisi sudah berdatangan dari berbagai arah bersenjata lengkap mengejar mereka kembali. Sesampainya di rumah sakit, para polisi mengepung mereka. Keadaan mereka pun kini semakin terpojok. Danny kini sudah tak bisa melarikan diri lagi. Lalu Danny pun perlahan keluar dari ambulan itu sambil menodongkan pispot di kepalanya Cam. Ratusan moncong senjata mengarah kepadanya. Danny tahu jika ia keluar dari mobil tersebut ia akan mati, karena itu ia berencana mati saja bersama-sama Cam. You think I'm stupid, Anson? Back up! Guys, back! You gonna pull your... Ketika Danny akan menembak Cam, tiba-tiba Oh, I'm done, motherfucker! I'm done! But I'm not! Bye. I may have a shot. satu peluru melesat menembus tubuhnya, membuatnya tersungkur lemah tak berdaya. Saudaranya sendiri yang telah menembaknya, yaitu Will. Rasa sesal bergejolak di hati Will, sedih yang mendalam ia rasakan. Meski pahit, Will harus tetap melakukannya, menjudahi semua kegilaan kakaknya tersebut.
Kini semuanya telah berakhir. Dani seorang penjahat yang paling dicari polisi, kini tinggallah sebuah nama. Istrinya Will sudah berada di sana. Ia menangis histeris seakan tak percaya apa yang telah terjadi. Haru dan sedih pun dirasakan Cam ketika melihat istrinya Will, karena dengan cepat ia pun menyelamatkan Will, membawanya ke rumah sakit. Come on, Will. Tell yourself. Here you go. Try to forgive him. Dan setelah itu Cam pun menghampiri istrinya Will sambil menenangkannya. Diam-diam ia juga memasukkan uang ke dalam tas sebagaimana yang telah Dani wasiatkan padanya. Will yang terbaring lemah di rumah sakit kini hanya bisa pasrah menyesali kesalahan yang telah ia lakukan. Sementara Jack yang kini kondisinya telah semakin membaik, pada waktu itu dimintai keterangan atas rangkaian peristiwa tersebut oleh pihak yang berwajib. Hal yang tak terduga pun ia katakan saat ditanyai siapakah orang yang menembaknya. Ya, Jack mengatakan Will telah menyelamatkan nyawanya. Dan film pun selesai.